Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di channel YouTube-nya Cikgu Desi. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir lagi untuk sama-sama belajar tentang SKP 2022. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dan komen. Terima kasih. Hari ini kita akan lanjutkan tutorial sebelumnya. Kita udah sama-sama belajar membuat SKP dari mulai keterkaitan sampai rencana aksi. Jadi hari ini kita lanjutkan untuk tutorial pendokumentasian sampai yang terakhir adalah keterkaitan angka kredit. Jadi, langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini di sheet pendokumentasian itu ada kinerja utama atasan langsung kepala sekolah diambil dari kepala dinas, itu sama seperti sheet sebelumnya, yaitu 4 dan 5. Kita sesuaikan. Kemudian kinerja utama manajerial kepala sekolah ada 4 kolom, yaitu kodenya 1, 7, 10, 12. Untuk kinerja utama kepala sekolah ada 1 saja, yaitu 3 kodenya. Kemudian untuk kinerja utama kepala sekolah terwujudnya supervisi guru dan tenaga kependidikan itu ada 1 dan 4. Kemudian di kinerja utama guru, nah di sini mungkin yang membedakan ya teman-teman, kalau di poin 1 ini kita semuanya sama, terpenuhinya tugas pokok guru mata pelajaran. Dan seterusnya itu kita sama. Kemudian yang membedakan di kode 10 ini ya teman-teman. Saya memilih kode 10 ini karena saya memilih tugas tambahannya menjadi wali kelas. Apabila teman-teman memilih tugas tambahannya sebagai kepala jurusan, kepala laboratorium, atau kepala perpustakaan, dan sebagainya, ini disesuaikan di penjabaran. Nah, soal penjabaran ini sudah kita bahas di tutorial sebelumnya, yaitu tutorial part 1 SKP 2022 ya. Silahkan teman-teman cek tutorial yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah kinerja utama guru melalui pengembangan keprofesian. Nah, di sini ada 6, 7, 4. Ini kalau 6 diklat, nah ini diklat yang lamanya 30 sampai 80 JP. Apabila teman-teman mengikuti diklat fungsional yang nilainya 30 sampai 80, berarti kita sama ya. Apabila teman-teman melakukan atau mengikuti diklat fungsional yang antara lebih daripada 80 JP, ini disesuaikan di penjabaran juga ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu 7, itu terlaksananya kegiatan IHT. Kita pernah melakukan IHT di sekolah kita ya teman-teman. Jadi sini poinnya 7. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini itu bisa beda-beda ya teman-teman. Apabila teman-teman itu tidak membuat karya seni, teman-teman bisa yang lainnya. Misalkan teman-teman membuat alat pembelajaran di kelas. Nah itu nanti ada kodenya di penjabaran. Teman-teman bisa cek di penjabaran. Kodenya berapa untuk alat pembelajaran. Kemudian kalau teman-teman membuat makalah, membuat modul, membuat buku, itu juga ada di penjabaran. Teman-teman bisa lihat di penjabaran ya. Kemudian selanjutnya adalah kinerja utama guru tugas penunjang. Nah, di sini ada pembimbing siswa prakerin
atau ekstrakurikuler. Kita semuanya pasti menjadi pembimbing prakerin atau ekstrakurikuler ya. Apabila teman-teman yang merasa tidak menjadi pembimbing prakerin, nanti diusahakan nanti Ibu Heta yang baik hati akan membuatkan SK untuk teman-teman sebagai guru pembina ekstrakurikuler. Jadi tenang saja teman-teman. Selanjutnya di sini 5 adalah pengawas ujian penilaian. Nah, itu semuanya menjadi pengawas ya, pasti di sekolah. Kemudian 6. Nah, ini apabila teman-teman sebagai pengurus organisasi, maka di sini kodenya 6 ya, tugas sebagai pengurus organisasi. Tapi apabila teman-teman tidak menjadi pengurus organisasi, ini teman-teman bisa di hide aja ya. Diklik kanan, hide. Nah, ini ya. Kemudian kalau menjadi anggota profesi pasti ya, pasti kita semua menjadi anggota profesi. Setidaknya kita menjadi anggota profesi di MGMP jurusan kita ya. Kebetulan saya menjadi anggota profesi MGMP Multimedia, PGRI, kemudian FGBP. Nah, kalau semuanya sudah sama, kita lanjutkan ke rekaman informasi. Di rekaman informasi ini disesuaikan juga dengan pendokumentasian tadi ya teman-teman. Di sini yang poin 1 itu ada 2, kemudian poin 2 ada 4, sampai di poin 7. Nah, itu disesuaikan ya teman-teman. Apabila kolomnya belum sama, silahkan tambahkan, klik kanan, insert. Kalau semua sudah, kita lanjutkan di pelaksanaan coaching. Ini juga sama isinya ya teman-teman, disesuaikan dengan yang sebelum-sebelumnya. Poin 1 sampai poin 7. Kalau sudah sama, kita lanjut lagi ke pelaksanaan mentoring. Ini juga disesuaikan ya teman-teman dengan yang sebelumnya juga. Masih sama, tidak ada perubahan. Pokoknya apabila berbeda sama yang sebelumnya, tambahkan aja insert. Ya, apabila tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Tidak ada yang berubah, kita lanjut ke evaluasi kompetensi. Nah, di sini ada 8 manajerial, ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, mengambil keputusan. Di sini poinnya itu 1 sampai 5. Nah, kira-kira itu berapa poin yang cocok untuk teman-teman ya? Teman-teman aja atur itu ya di sini ya angka-angkanya. Nah, punya saya ini 4 dan 5. 5-nya ada 1 ya. Karena saya merasa kerjasama saya itu baik dengan teman-teman. Nah, jadi nilai saya itu 82 ya teman-teman. Ini mungkin beda-beda ya kita ya. Ini tergantung teman-teman memberikan nilai teman-teman sendiri. Nah, sama di teknis, di sini kan melaksanakan tugas sebagai guru produktif. Nah, ini tergantung teman-teman di situ. Apabila teman-teman menjadi guru mata pelajaran, silahkan tuliskan melaksanakan tugas sebagai guru mata pelajaran apa. Itu di sini diganti ya teman-teman ya. Kalau ini semua sudah, kita lanjut lagi ke laporan. Di laporan ini tidak ada perubahan juga ya teman-teman. Kita lanjut lagi di hasil evaluasi. Di hasil evaluasi juga tidak ada perubahan. Ini disesuaikan dengan yang sebelumnya saja. Kinerja utama itu sampai ke poin 7. Ini disesuaikan dengan sebelumnya ya teman-teman. Kalau sudah sama, lanjut ke dokumen evaluasi. Dokumen evaluasi ini mungkin di bagian sini ya. Nah, kalau teman-teman di sini masih Palangkaraya, silahkan ganti Kasongan. Itu saja yang diganti ya teman-teman ya. Kalau sudah sama, kita lanjut lagi ke dokumen kinerja. Di dokumen kinerja juga sama. Kalau masih Palangkaraya ganti Kasongan.
Kemudian sama di sini ya urutannya apabila sudah 9, 10, 11. Kalau teman-teman masih 7 ya ganti aja di sini 11 ya. Sudah selesai, yang terakhir adalah keterkaitan angka kredit. Nah, keterkaitan angka kredit ini, poin-poin angka-angkanya ini sudah dijelaskan di penjabaran. Kita lihat lagi di penjabaran ya teman-teman, di penjabaran ini maksudnya. Nah, di sini itu udah ada nilai angka kreditnya. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan ini nilai angka kreditnya ya teman-teman. Jadi dia tuh akan otomatis nanti ya. Nah, kita lihat lagi di keterkaitan tadi. Di sini untuk poin 1 dikosongkan. Nah, poin 2 itu kita sama kepala sekolah, kemudian yang ketiga itu masih kepala sekolah sama, kemudian selanjutnya masih sama sampai poin 4 masih sama. Nah, yang membedakan di poin 5 itu kinerja utama guru. Ini sesuai dengan pangkat kita ya, teman-teman. Itu otomatis terisi. Kalau teman-teman sudah ngisi pangkatnya 3A, 3B sampai 4A, 4B itu udah otomatis terisi. Apabila tugas tambahan teman-teman itu sebagai kepala laboratorium, kepala jurusan, kepala perpustakaan. Nanti di rumus yang ini itu dibagi 2. Tapi apabila teman-teman tidak ada tugas tambahan yang seperti yang saya sebutkan, berarti dia tidak dibagi 2 ya teman-teman ya. Dia 100% sama. Kemudian apabila di sini teman-teman mengambil tugas tambahannya sebagai wali kelas, berarti rumus yang ada di sini itu dikali 5%, sehingga mendapatkan 0,975. Selanjutnya diklat fungsional yang 30-80 jam itu nilai angka kreditnya adalah 1. Nah, karena saya mengikuti 6 kali, maka di sini rumusnya saya kalikan 6, sehingga hasilnya 6. Kemudian IHT itu nilainya 0,150. Jadi di sekolah kita itu pernah 1 kali ya mengadakan IHT, sehingga di sini kali 1. Apabila teman-teman sering mengikuti IHT di luar dari sekolah, silahkan kalikan berapa kali teman-teman mengikuti IHT ya, atau mengikuti workshop, habis itu BIMTEK gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menciptakan, nah ini tadi yang karya seni yang saya ciptakan itu apabila 10 poster itu nilainya 2, apabila 20 poster nilainya 4. Ini semua dijelaskan di penjabaran ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman membuat alat pelajaran, di sana juga sudah ditentukan berapa nilai angka kreditnya. Nanti dikalikan aja apabila teman-teman membuatnya seberapa banyak, itu kalikan dengan jumlah yang teman-teman sudah buat. Selanjutnya di kinerja utama guru itu ada pembimbingan siswa prakerin, itu nilainya 0,170. Kemudian untuk pengawas ujian juga sama 0,080, kita sama ini ya. Nah, kemudian di tugas sebagai pengurus organisasi itu nilainya 1. Berbeda sama tugas sebagai anggota profesi, ini nilainya 0,75. Jadi nilainya 0,75 dikali berapa teman-teman menjadi anggota profesi ya. Apabila teman-teman menjadi anggota profesinya ada 3, berarti 0,75 dikalikan 3. Ya, sehingga menghasilkan totalnya biasanya itu 34,06. Ini pasti kita beda-beda ya teman-teman ya. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau yang tidak jelas, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Untuk SKP sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton channelnya Cikgu Desi.
Kita akan ketemu lagi pada tutorial selanjutnya. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.